Aku soalnya barusan datang aja karena aku inget sampean kemarin telepon aku jam 8 pagi saat aku masih belum bangun itu ya. Kan aku tanya soal, kan aku nemuin duit. Oh iya sebentar ya Mbak, sebentar. Komputerku semuanya belum tak buka. Sampean tak angkat dulu soalnya kemarin aku tahu sampean siapa. Oke. Ingat ya, setiap kali telepon masuk ke aku secara langsung dan tidak langsung masuk di YouTube sama di Facebook. Jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kamu minta take down. Kenapa Mbak? Sih, aku kan cuma mau curhat. Sebenarnya sih pengen sharing juga sih. Kan aku gini tuh, aku kan masih 3 bulan di sini. Ya kalau keadaan majikan sih. Masih apa Mbak? Orang tua. Masih apa? 3 bulan. Oh baru 3 bulan, oke. Baru 3 bulan di sini kan ya tau lah masa penyesuaian. Kalau soal majikan sih namanya juga orang tua kan, cowok cewek ya kadang emosinya kadang tinggi kadang rendah kayak gitu. Terus aku ini kan kemarin waktu cerita kemarin kan aku nemuin duit kan. Nemuin duit itu kan aku tanya, aku kan takut toh, aku mau nyentuh juga takut, mau ngapain takut. Aku kalau aku ngomong ke nenekku terus aku kan nggak tahu, nenekku kan temperamental sebenarnya orangnya kan naik turun emosinya, takutnya itu dia ngerjain atau gimana. Makanya aku tanya seharusnya gimana, apa enggak, maksudnya aku singkirin, bukannya aku ngambil, aku singkirin, tapi kan aku takut nanti ada sidik jariku terus aku malah dituduh gimana kan. Ya aku telepon sama itu, aku minta saran kan, ya benar itu nggak apa, tiba-tiba nenekku pulang. Nenekku pulang itu katanya kakek ketinggalan duit. Ya aku nggak tahu kan, aku bilang gitu kan. Terus dicek di kamar kan posisi waktu itu kan memang uang itu ketutupan spray toh, nggak sentuh. Aku buka ada duit tak tutup lagi. Pinter. Coba dicari ya kan, bilang gitu kan. Terus tak angkat selimutnya di situ akan bilang gitu kan. Terus aku jenengan kan ngomong ini lah, aku nggak tahu, aku juga nggak nyentuh, aku belum bersihin kamar kakek akan begitu kan. Pinter. Terus nah terus habis itu Kiki aku takut nanti kamu nuduh aku dikiranya gimana bilang gitu kan. Pinter. Terus nenekku kan bilang gini, agar kamu jujur, kamu nggak akan dituduh kok. Ya jangan kayak gitu. Ada juga temanku yang kasusnya nggak ngapa-ngapain tiba-tiba ada barang hilang, dia dituduh mentang-mentang dia pembantu. Nggak mungkin kan dia bakal nuduh keluarganya sendiri kan, aku bilang gitu. Terus habis itu kan aku sama kakek itu nggak bakal mungkin kayak gitu ya, aku kan nggak tahu tuh namanya juga, aku kan cuma pembantu, statusku apa kan, aku bilang gitu mah, pokoknya merendah lah. Terus habis itu terus ya itu setelah itu ya nggak clear, nggak apa-apa. Terus kakekku pulang kayaknya dikembaliin ke dia. Oke, berarti kan benar kan kalau kamu melihat sesuatu jangan pernah membongkar ataupun apapun itu namanya, karena ya sekali lagi sebelum uang ini ada loh kan Mbak, cincinnya kan kakekku kan lepas toh di lantai. Aku juga nggak tahu tujuannya apa, entah itu lepas beneran apa enggak. Aku sih sebenarnya nggak mau sudon, cuma kan lihat nenekku yang sifatnya temperamental, aku juga takut gitu loh. Aku bilang, kakek cincinnya jatuh, aku bilang gitu kan. Dia ngomong, oh iya, kakek mungkin loncen bilang gitu kan. Terus habis itu terus diambil ke Majian. Terus aku kakek pulang ya tak omongin, cincinmu tadi jatuh sekarang udah disimpan sama istrimu, aku bilang gitu. Udah. Pinter loh. Iya, terus hari ini aku kan mau tanya Mbak, tiba-tiba nenekku kan ya nggak tahu nadanya tinggi ngomong-ngomong, ya nggak ada masalah sebenarnya. Tiba-tiba dia itu keluar kamar ngomel-ngomel sendiri bilang gini, apa aku jenenge tanah habis nyuruh aku maisong, dia ujuk-ujuk ngomel-ngomel gini, kamu kerja di sini Kiki, kamu harus pakai hati, apa aku jenenge jangan banding-bandingin sama yang lain. Di sini termasuk baik loh. Di sini kamu punya kamar sendiri. Terus di tempat lain lo tidurnya di ruang tamu, kadang di lotoy di itu loh, apa namanya? Di lotoy, yang apa itu balkon itu. Itu terus aku kan cuma diam, terus mungkin
kamu loh kalau pagi itu bangunnya siang, kalau lagi libur kamu apa begini, kamu mikirnya kan liburmu, terus malam kamu nanya apa itu tempat sampah itu dibuang apa tidak lah. Aku kan ya memang nanya atau sampah itu udah dibuang apa enggak, bukannya aku ngomong sampah itu harus dibuang apa enggak, sampahnya sudah dibuang apa enggak lah. Dia lah ngomongnya kayak gitu, seakan-akan kan aku cuma gimana ya, basa-basi, sedangkan aku kan tanya sampah itu sudah dibuang apa belum, kalau belum kan tak buang toh Mbak. Tapi ngomongnya ke aku kan kamu nanya sampahnya dibuang apa enggak, harus dibuang apa enggak, kan ya beda persepsi toh gitu. Nah gini, aku kan cuma pengen tanya apa ini memang egoku yang terlalu tinggi atau gimana. Aku ngerasa gini, aku kan libur ya Mbak, kadang kan pengen bangun siang, sedangkan kalau malam kan aku memang tanya toh apa yang harus aku lakukan. Tapi kan dia kadang kan sudah buang sampah sendiri, kan itu bukan salah saya toh. Terus kalau saya itu libur bangun siang, itu apa salahnya? Ya nggak salah itu, tapi masalahnya kan itu rumah dia. Ada majikan yang nggak suka juga pembantunya coji ya. Paham nggak maksudku? Apakah salah? Nggak salah, tapi kan majikan juga akan merasa bahwa itu rumah dia. Dia nyuruh kamu cepat keluar juga wajar. Oh, begitu ya? Iya. Dia nggak pengen aku kalau libur itu terlalu lama di rumah. Betul. Gitu ya? Iya. Jadi maksudnya kan mereka nggak suka ada orang di rumah tapi nggak bisa membantu. Itu feeling yang mereka punya. Itu feeling yang mereka punya. Padahal kan aku di kamar sendiri sebenarnya, di dalam kamar. Kamu hanya ya, nama, paham nggak maksudku? Kamu kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Kita cuman berpikir bahwa liburan aja masih salah. Mau di rumah aja juga salah. Tapi kan mereka akan berpikir bahwa itu rumah dia. Dia itu nggak suka. Kadang-kadang dia pingin satu hari, dia pingin merasakan bahwa itu adalah kayak dia sendiri gitu loh. Gimana pun persepsi dia ya. Betul. Kalau persepsi aku kan kayaknya aku nggak ganggu deh, aku di dalam rumah deh, di dalam kamar deh. Betul. Karena itu kita harus menyatukan persepsi. Kalau kamu berpikiran jelek, majikan akan berpikiran jelek juga. Tapi kalau kita berpikiran positif, maka majikan punya aura positif juga. Jadi ya sekali lagi, dia mau marah mau gimana, itu rumah dia ya terserah. Bener nggak? Kan dia tadi ngomong gini, kalau kamu itu kalau libur, kamu bangunnya siang. Seakan-akan emang itu libur kamu sendiri. Kamu kan jaga orang tua, harusnya kamu itu nyiapin sarapan atau gimana gitu. Biasanya dia itu orangnya tipenya kalau apa-apa kadang gak mau dibantu. Tapi kalau aku nggak bantu, kadang dia itu cari kesalahan gitu. Iya. Aneh kan? Iya, namanya orang banyak. Namanya orang. Karena gini loh Mbak, saya itu tidak bisa ngomong apa-apa karena saat jaga orang tua. Mertua saya itu baik banget. Tapi kadang-kadang rempong juga, namanya orang tua. Paham nggak maksudku? Namanya orang tua itu agak nggak bisa gimana ya, saya tuh nggak bisa bilang bahwa mertua saya tidak baik, mertua saya baik, tapi cuman dia berpikir emangnya kalau libur dia tuh nggak paham gitu loh Mbak. Jadi sebagai orang muda kita harus memberi pemahaman. Kalau anaknya aja juga nggak peduli, nah itu sorone di situ. Jadi saya tuh harus memberi pemahaman pada dia. Kan dia libur, ya terserah dia dong, kan itu hak dia. Sekali lagi, nggak apa-apa kan dia di kamarnya sendiri. Jadi sebagai orang muda harus memahamin. Dan juga itu harus ada juga dari agent. Agent ngasih pengertian ke majikan. Daripada dia jalan-jalan loh, kena corona loh, biarin aja suruh dia di rumah kan lebih baik. Nah, itu kan sebuah masukan juga buat majikan. Ngerti nggak? Soalnya majikan itu hanya dengerin keluarganya dia, anaknya dia, atau agent saja. Tapi sekali lagi kalau agent sudah nggak tanggung jawab, ya itu mampusnya kan di situ. Kalian kan mampusnya saat tidak ada orang yang mau memberi pengertian pada majikan. Kalian itu serba salah. Terus kalau di dalam masalah saya ini seharusnya saya sendiri yang inisiatif, maksudnya merubah. Kayaknya gini ya kan, biasanya aku kan sebenarnya nggak siang-siang amat, jam 8 itu aku udah bangun, udah siap mau keluar. Cuma kan dia ngomong gitu, apa harusnya aku juga bangun pagi kayak yang dia ngomong, maksudnya bisa sarapan atau gimana gitu Mbak ya? Kalau menurut pendapat saya, seandainya sampean ikhlas lebih baik seperti itu, karena sekali lagi itu membuat dia lebih senang. Paham nggak maksudku? Karena itu cece saya sendiri yang jaga mertua saya.
libur itu aku udah bilang, Mbak keluar, saya akan ngasih kejelasan pada mertua saya. Tapi Cece-nya tuh sangat sayang sama mertuaku. Jadi padahal aku udah bilang, kamu keluar jam berapa aja nggak apa-apa. Tapi tahu nenek, kalau nenek masih tidur, dia keluar pagi jam 7 itu udah keluar. Tapi kalau dia tahu nenek masih bangun, dia itu langsung nyiapin sarapan dulu buat dia, bantu dia cuci muka, baru dia tidur lagi. Paham nggak maksudku? Jadi kayak imbal balik gitu loh Mbak. Jadi nggak merasa bahwa dia itu sendiri. Jadi jangan mentang-mentang kamu libur, kamu pakai waktumu sendiri, habis itu giliran hari kerja kamu yang dihujat, diajar. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Kan ngenes nggak jadinya kamunya? Iya kan, kadang kayak saya ngerasa kok ini hari libur saya, kok saya masih disuruh-suruh. Kalau gimana ya, namanya juga ikut orang. Gitu. Betul, betul. Makanya aku hari ini telepon kan minta sharing itu tuh Mbak, kayaknya kan kalau ada orang yang diajak ngobrol kan minimal ada masukan. Betul, betul. Jadi kenapa aku selalu bilang berhati-hati dalam segala tindakan atau apapun, karena ya kita tidak tahu. Kita itu benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan majikan. Lebih baik ya kita berusaha yang terbaik aja. Berusaha yang terbaik. Yang penting nggak terlalu gitu lah. Kalau maksudnya kayak nyiapin sarapan, kadang bantu dia kalau malam buang sampah atau cuci piring itu masih dalam batas wajar ya Pak. Iya, jadi yo ojo hitung-hitungan lah. Kenapa? Kalau kamu hitung-hitungan, mereka juga hitung-hitungan. Jadi menurut pendapat saya lah, gak apa-apa, yang penting ikhlas. Yang penting itu ikhlas loh Mbak. Ikhlas itu soalnya wabot ah. Ngomongnya penak, jalaninnya gak kuat ah. Ya, jadi hati-hati aja ya. Lebih semangat, harus sukses. Ya kadang ngerasa nggak adil, tapi ya harus ikhlas itu. Hidup ini tidak ada yang adil sayang, jadi tidak perlu mencari keadilan. Adil itu kalau kita ikhlas gitu aja wes. Ya. Semuanya terasa adil saat kita ikhlas. Paham? Ya, makasih Mbak. Nggih, matur nembah nuwun. Monggo. Oke, kalau kita berbicara tentang keadilan, waduh, saya tidak tahu harus ngomong apa Mbak. Karena sekali lagi, hidup ini memang tidak adil. Tapi kalau kamu merasa hidup ini tidak adil, maka kamu tidak akan pernah tenang dan bahagia. Coba kita jalani, kita nikmatin apa yang ada, dan kita akan lebih bahagia gitu loh. Jadi kamu terlalu perhitungan, majikan saatnya juga perhitungan banget sama kita. Jadi menurut pendapat saya, apapun yang terjadi, tetaplah menjadi diri kita sendiri, ikhlas, dan pulang Indonesia bawa uang. Itu aja menurut pendapat saya ya. Kalau ada yang nggak setuju, bisa tinggalkan komen. Nanti saya akan baca di mana sampean yang nggak setuju. Karena saya lebih merasa bahwa lebih baik ikhlas. Maka semua beban itu terasa ringan. Tapi sampean nggak ikhlas, nyuci mangkok satu aja kalian akan merasa sangat berat. Jangankan sampean, itu yang saya rasakan. Kenapa saya melakukannya dengan ikhlas? Karena saya merasa dengan ikhlas, rezeki, berkat itu akan mengalir pada diri kita gitu loh. Apa yang kita lakukan dengan ikhlas itu semuanya akan baik-baik aja. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, saya tahu bebanmu berat Mbak, saya tahu lukamu sangat dalam, saya tahu juga kebutuhanmu sangat mendesak. Siapa sih yang ingin jadi pembantu jika kita memiliki pekerjaan yang lebih baik di negeri sendiri? Jadi lebih baik berusaha semaksimal mungkin untuk keluarga kita yang ada di Indonesia. Kalaupun ada kurang, kalaupun ada derita, ya namanya nasib, tidak ada yang tahu. Setidaknya kita pernah berusaha, berdoa, selebihnya kita pasrahkan pada Tuhan. Tidak ada gading yang tidak retak, begitu juga dengan kata-kata saya, kadang kepreset, omongan saya yang lantur atau omongan saya nggak jelas, saya minta maaf. Itu aja dari saya. Tinggalkan komen, share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye-bye.